Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindita Apsari dari kelas P2K Akuntansi semester 6 dengan NIM 1862201 ingin menjelaskan tentang teori informasi asimetri dan teori ekonomi mikro. Teori asimetri informasi merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi. Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau investor. Karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor. Investor yang merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer termasuk dalam perilaku penentuan struktur modal. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal yang mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Macam-macam asimetri informasi menurut Scott 2000. Ada dua macam asimetri informasi. Yang pertama, adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Yang kedua, moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Teori ekonomi mikro adalah teori yang mempelajari perilaku dari konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas dari beberapa faktor, di antaranya faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Pembahasan dari ekonomi mikro meliputi pemanfaatan terhadap sumber daya ekonomi bagi kehidupan masyarakat dan perilaku serta tingkah laku yang ditunjukkan oleh produsen dan konsumen dalam berinteraksi dalam pasar. Ruang lingkup dari ekonomi mikro hanya terbatas pada kegiatan ekonomi yang sempit dan khusus. Komponen ekonomi mikro, yang pertama interaksi yang terjadi dalam pasar barang, yang kedua tingkah laku pelaku ekonomi, penjual dan pembeli, ketiga interaksi dalam pasaran. Faktor analisa ekonomi mikro. Pada dasarnya ekonomi mikro adalah suatu sistem kesatuan yang mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, baik individu itu menjadi konsumen, produsen maupun pemilik produksi. Analisis ekonomi mikro sendiri terbagi menjadi tiga, antara lain teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Ruang lingkup ekonomi mikro, setiap kajian pasti memiliki ruang lingkup. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari konteks. Ruang lingkup kajian ekonomi mikro terpusat pada produsen dan konsumen. Pada intinya, ruang lingkup yang dimiliki oleh ekonomi mikro mencakup beberapa hal di bawah ini, di antara lain: 1. Permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Kedua, elastisitas dari permintaan dan elastisitas dari penawaran. Yang ketiga, teori tentang perilaku konsumen. 4. Teori dari produksi, biaya yang dibutuhkan oleh kegiatan produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Keenam, pasar monopoli. Ketujuh, pasar oligopoli. Yang ke-8, pasar persaingan monopolistik. Yang ke-9, permintaan terhadap input. Dan yang terakhir, yang ke-10, mekanisme dari harga dan distribusi atas pendapatan penerapan ekonomi mikro. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.